Halo Sobat Vapet, kembali lagi bersama kami di podcast Halo Alumni Volume 2. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rika Ramawati dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zaida Alivia. Kami di sini dari Kementerian Diplomasi Lembaga, khususnya Dirjen Eksternal. Oke, langsung saja kita sapa ke pemateri kita. Halo Bapak, selamat siang. Siang. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, selamat siang Sobat Vapet. Semangat selalu. Oke, langsung saja perkenalan dari Pak Angga. Nama saya Angga Adi Kurniawan. Lulusan tahun 2007. Angkatan 2007, lulusan 2011. Untuk Bapaknya sendiri di perusahaan Mitra Jaya Company itu jadi direktur Ya, atau saya sebagai direktur. direktur utama langsung Bapak? Wah, nggak wah juga sih, usahanya kan nggak gede banget kan ya. Tapi udah masih termasuk jauh sih, ya. masih jauh yang lebih besar juga Pak. Untuk Mitra Jaya Company sendiri, untuk karyawannya sendiri itu sekarang berapa Bapak? Sekarang itu udah turun banyak. Dulu itu pernah sampai di 60-70 orang dulu. Sekarang paling tinggal 35. Tinggal separuhnya. Ya karena pertama efisiensi, yang kedua memang kondisi setelah pasca COVID, terus habis itu marketplace. Gini ya, nggak apa ya, agak curhat nih. Jadi gini, sebenarnya salah satu faktor yang paling berpengaruh itu di marketplace. Bukan cerita usaha dan mohon doanya mungkin nanti kita bisa kembali lagi. Dulu kita Mitra Jaya itu produsen mesin penetas terbesar di Indonesia. Jadi terbesar dalam segi kuantitas yang diproduksi se-Indonesia. Jadi kita pemasarannya ke poultry shop, tahu poultry shop, toko pakan ternak. Toko pakan ternak itu sudah ada di Bali, Jawa, Sumatera, Sulawesi. Sudah di Bali. Beberapa ada yang di Kalimantan, terus juga ada di Lombok, ada yang di Papua juga. Jadi kita sebarin di situ di poultry shop. Nah, toko-toko bisa dibayangin ya, misalkan ada toko itu dikasih barang yang nggak bagus gitu. Kira-kira nolak nggak? Ini aku titipin barang, tapi kualitasnya nggak mau jamin kayak gitu. Kan otomatis nggak mau kan ya, berarti nggak mau kan toko, wah itu resiko, nanti konsumenku Kena protes. diprotes konsumen kan kayak gitu, kasih barang yang nggak bener gitu kan, kayak gitu sih. Nah saat ketika kondisi kita pemasaran seperti itu, kita produksinya cukup tinggi saat itu, di angka per bulannya bisa sampai di 1.500 unit yang bisa kita pasarin. Terus sekarang hadir marketplace. Sebenarnya ini opportunity buat kalian atau kita yang punya usaha, ingin ngerintis usaha. Jadi kesempatan untuk bisa jual. Ketika munculnya marketplace itu udah nggak ada lagi tuh kayak poultry shop yang jadi screening. Kalau ada barang yang nggak bagus nggak bisa dijual di situ. Kalau pelayanannya nggak bagus ya nggak bisa dijual di situ. Sekarang ada marketplace itu semua orang akhirnya bisa bikin dan semua orang akhirnya bisa jual. Dan sekarang kue istilahnya kalau bisa dibilang market share ya, kalau bahasa itu market share-nya atau kue yang calon market kita, pembeli kita itu udah dibagi semuanya. Jadi banyak sekali sekarang produk merek mesin penetas itu ya saya kurang tahu juga background-nya mereka ketika mau, bahkan mungkin saya pernah tahu sih salah satu itu background-nya, mohon maaf, tukang mebel, bikin mebel kayak gini, terus akhirnya bikin lihat di YouTube mungkin ya, belajar seperti apa, akhirnya bikin tuh, nggak tahu teorinya gimana, embriologi embryo development itu nggak tahu seperti apa. Kayak gitu sih akhirnya. Yang saya sayangkan sih di konsumen, kasihan konsumen ketika
dia dapat produk yang akhirnya bikin akhirnya gagal gitu. Produknya tidak bertahan lama seperti itu ya Pak ya? Nggak hanya bertahan lama, gini deh, penetasan itu kan ketika kita telur ya, sama cerita dikit lah penetasan. Kalian belum ya? Belum penelitian ya? Belum. Nah, penetasan itu kan telur, unggas apapun itu kan unggas itu dirami tuh sama induknya, dirami sama induk. Kalau ayam tuh dirami kayak gitu sampai akhirnya menetas. Kita mesin tetas itu menggantikan fungsi induk, gimana induk itu mengerami si telur. Lah telur itu dirami sama induk itu dibutuhin apa? Suhu, butuh hangat kan? Iya. Fister udah belum? Suhu unggas berapa? Kalau unggas itu nanti susah. Oh, belum ya? Iya. Sorry. Ya udah. Jadi memang suhu tubuhnya di abdomennya si induk itu memang sudah panas di suhu 38 derajat. Dia ngeram apa namanya si telurnya di suhu 38. Tadi butuhnya suhu. Terus yang kedua, induk itu melakukan proses pemutaran telur. Kenapa? Dia secara insting ketika barang seperti ini ya, tangan kita tempel seperti ini, kan dia anget nih yang atas, yang bawah anget nggak? Dingin kan ya? Dia putar, yang dingin ditempelin. Seperti misalkan manusia punya bayi gitu ya, ibu badannya kok dingin, dipeluk gitu ya, dipeluk biar tangannya kok dingin, disep-sep kayak gitu ya. Induk itu punya naluri seperti itu. Nah itu proses turning kita tiru juga di mesin. Jadi ketika diputar itu tidak hanya meratakan suhu, tapi juga memposisikan kuning telur tidak menempel di cangkang. Ketika nempel di cangkang, betul embrionya bisa tumbuh. Tapi ketika siap mau menetas, badannya itu nempel ke cangkang, akhirnya cacat. Iya. Jadi harus dilakuin turning, yaitu secara alaminya seperti itu. Terus ada kelembapan juga kayak gitu. Kita aturnya di mesin. Nah itu yang seperti itu ada di mesin tetas, dan alhamdulillah itu tidak hanya diunggas produksi, ada juga yang diunggas eksotik kayak misalkan burung jalak bali. Itu sekarang sudah banyak dibudidayakan pakai mesin tetas. Jadi kalau dulu itu jalak bali itu dilindungi ya, terancam punah gitu kan. Sekarang udah banyak. Sekarang udah banyak dan legal untuk diperjualbelikan. Selama memang itu jalaknya nggak diambil dari alam. Kalau yang dikembangkan atau di breeder itu nanti bisa diperjualbelikan. Nanti dikasih bagel sama BKSDA ya, lingkungan apa ya namanya ya, lupa ya itu lah ya, itu untuk lingkungan hidup itu nanti dikasih bagel dan bisa diperjualbelikan. Sekarang seperti itu. Jadi selain fungsi ekonomis juga fungsi observatif mesin tetas. Cuman ada satu kelemahan mesin tetas tuh, ketika unggas itu ditetaskan dengan dirami itu ada kemungkinan si anak ketika sudah menetas itu dia nggak mau merem ke anaknya, dia kehilangan mothering ability. Seperti ayam broiler itu kalau bertelur atau ayam bertelur itu nggak mau merem gitu. Dan memang diharapin seperti itu. Kalau ngerem repot tuh. Kalian misalnya jadi anak kandang gitu ya, yang ngerem gitu, kalau dipatokin gitu ya. Iya. Itu nanti biar memang dihilangin mothering ability-nya hilang. Untuk saran Bapak sendiri terhadap mahasiswa FAPET nih, setelah pasca lulus dan akan memasuki dunia pekerjaan itu seperti apa ya Pak? Harus mempersiapkan soft skill, terus belajar kayak leadership atau apapun gitu? Ya seperti yang tadi ya saya sampaikan, itu perlu ya. Secara keilmuan ya tetap harus perlu. Dan yang mungkin yang terakhir, jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar, karena nggak berhenti di sini deh.
nggak berhenti di kampus. Di kampus itu kalau saya boleh bilang itu kita hanya dapat 30-40%. Kalau teorinya genetik itu sifatnya diturunkan 30%, sisanya lingkungan gitu ya. Dengar ya kan, Iya. sisanya lingkungan. Genetiknya itu ada di kampus ini. Kampus kalian dapat ilmu, dapat itu. Tujuannya apa? Ketika kalian melakukan sesuatu, kalian sudah punya ilmu dan tidak melakukan kesalahan. Tidak sampai melakukan kesalahan karena kalian sudah punya ilmunya. Tapi kalau yang 70% tuh kalian nggak boleh berhenti untuk terus nambah ilmu. Apalagi sekarang ini saya nih, sekarang zamannya digital, saya milenial kan nih, ya kan? Milenial kan, nah, itu harus ngikutin gimana kalian Gen Z itu seperti apa, saya harus ikutin tuh teknologinya sekarang seperti apa, nggak boleh berhenti. Meskipun sudah lulus pun harus tetap belajar dari generasi yang datang-datang gitu ya Pak ya? Ya harus, kalau bahasa Arabnya kan tolabul ilmi minal ilalati. Dan menuntut ilmu itu dari buaya sampai nggak boleh berhenti. Terus ketika kalian nanti ada di usaha atau jadi karyawan di mana, ya kalian harus tetap belajar di situ. Dan tadi pesan dari Bapaknya sendiri, jangan pernah takut gagal dan mencoba hal-hal baru. Dari itu kita juga bisa belajar dari kesalahan kita untuk memperbaiki yang akan datang seperti ya Pak ya? Ya, kesalahan itu adalah pengalaman yang terbaik kan gitu. Jadi ilmu yang terbaik itu, guru yang terbaik itu adalah pengalaman. Jadi mumpung di kampus, Masalah. Jadi masalah. Oh iya, ada cerita ini dulu ya. Ketika saya ospek dulu, nggak tahu itu apa. Jadi ospek yang terusuh mungkin ya, terusuh. Dulu angkatan 2007 itu kita ketika masuk di akhir ospek itu biasanya udah selesai gitu, terus habis itu sama panitia gitu, sama kayak gitu kan ya, terus ngumpul gitu kan. Yang awalnya udah gitu kan, harus chill dulu gitu kan. Itu dulu kita di akhir acara ospek di gedung 1 tuh di lantai 3 rusuh tuh, tengkar sama panitia tuh sampai kursi itu kita tumpuk tinggi gitu. Kenapa tuh? Ya salah. Jadi ya teman-teman kayak gitu sih, saat itu lagi nggak tahu kenapa Lagi chaos. chaos bikin, karena salah satu panitia agak micu di saat itu, terus akhirnya dari peserta nggak terima, terus saya bikin kayak gitu. Jadi mungkin dari situ brotherhoodnya kita di angkatan 2007 agak ini. Jadi pas mendiriin yang tadi itu bisa. Mungkin ya. Oke. Untuk closing statement untuk Sobat Vapet dari Bapak Angga, apa nih? Oke. Yang pertama, Dengerin Sobat Vapet ayo. Oke, saya lihat kamera ya. Iya. Oke, teman-teman, adikku sekalian. Yang pertama, kalian sekarang sudah terjerumus di jalan yang benar. Mungkin ini bukan first opinion ketika kalian masuk di sini. Mungkin bukan awal. Yang pertama, pilihan pertama kalian ada di sini. Tapi kalian sudah ada di jalan yang benar. Kesempatan kerja di dunia peternakan sangat luas banget. Bahkan ketika keluar dari peternakan, seorang sarjana vapet itu dirasa lebih bisa survive ketika ada di luar, karena sama binatang aja berani, apalagi sama manusia. Itu lebih survive ketika di dunia luar. Kalian dilatih di sini, dapat pengajaran dari dosen, terima itu semua, lakukan semua tugas-tugas dengan sebaik-baiknya.
Jangan lupa organisasi, karena organisasi itu mengembangkan soft skill kita, leadership kita, teamwork, kemampuan berorganisasi, dan itu amat sangat esensial dibutuhin ketika kalian ada di dunia kerja. Ketika kalian nggak mampu atau nggak punya itu, istilahnya kelar hidup lo. Kelar mampus lo, ya. Jadi gitu. Jadi itu penting. Jadi jangan jadi kupu-kupu. Jadi kura-kura. Kayak gitu. Ya nanti sering komunikasi, sering banyak jalin komunikasi sama teman, sama dosen. Jadi itu masuk semua kalau bisa di HP-nya kalian, kontaknya gitu ya. Jadi nanti pas besok ketika kalian sudah lulus, sudah di dunia kerja, ada tuh nomor yang bisa dimintain bantuan ketika butuh uang. Bukan ya, jangan jadi ya. Bukan ya, jadi ketika ada mau bisnis atau cari partner bisnis atau bahkan mungkin konsultasi, itu kita sudah punya teman, sudah punya channel di situ. Karena itu penting juga, selain soft skill yang ada di diri kita, hard skill yang ada di diri kita, salah satu privilege itu adalah channel teman pertemanan yang bisa menentukan kesuksesan kalian itu di sini juga. Mungkin itu saja yang Pak Angga sampaikan, atau mau tambah lagi? Enggak, semua saya. Oke, Sobat Vapet, mungkin itu tadi yang bisa kami gali informasi untuk kalian dari Bapak Angga selaku Direktur dari perusahaan mesin penetas telur. Dan stay tune lagi di Halo Alumni volume ke-3. Kita bakalan datengin alumni yang menarik tentunya dan seru seperti Bapak Angga. Emang seru ya? Seru Mbak. Wah. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Dadah, Sobat Vapet.